Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang cara membuat media tanam. Karena media tanam adalah unsur penting dalam bertanam secara organik yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita. Bagaimana kita membuat media tanam yang kaya akan unsur hara? Yuk ikuti saya. Cekidot. Ini adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan. Tanah satu bagian. Tanah ini saya ambil dari sekitaran bawah pohon bambu. Kalau teman-teman tidak ada tanah semacam ini, bisa memakai tanah biasa aja ya. Satu bagian sekam, satu bagian kohe kambing yang sudah masak, dan sedikit dolomit sekitar 5% dari jumlah bahan. Selanjutnya semua bahan kita aduk sampai rata. Kalau teman-teman punya ayakan tanah, ini sebaiknya tanah dan kohe kambingnya kita ayak dulu ya teman-teman. Ini karena saya nggak ada ayakannya, jadi ya sudahlah, nggak usah diayak. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan air cucian beras atau air leri sebanyak 2 liter. Kalau tidak ada air leri, air biasa pun tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting bukan air ledeng, karena air ledeng mengandung kaporit. Kita tambahkan mikroorganisme. Kita bisa menggunakan EM4, bisa juga mol nasi basi, atau mol tape, atau mol yang lain yang bisa kita buat. Kita sesuaikan saja dengan apa yang ada di sekitar kita, tidak usah terpaku pada satu bahan, karena di sejumlah daerah EM4 tidak tersedia, jadi bisa kita ganti dengan mol yang bisa kita buat sendiri. Kita menggunakan EM4 ini dengan perbandingan 1:50. Jadi kalau kita menggunakan air sebanyak 2 liter, maka kita tambahkan EM4 sebanyak 40 ml. Akan sekitar 2. Kemudian kita tambahkan molase atau tetes tebu untuk mengaktifkan mikroorganismenya dan sebagai makanan mikroorganisme. Kalau tidak tersedia tetes tebu, kita bisa menggunakan air gula yang bisa kita buat sendiri. Kita campurkan dan kita biarkan beberapa waktu. Kemudian kita siramkan secara merata pada bahan. Sebenarnya di dalam tanah, kohe kambing, dan sekam sudah ada organisme alami. Kita menambahkan mikroorganisme dengan tujuan mempercepat proses fermentasi. Jika kita tidak menambahkan mikroorganisme, proses fermentasi bisa memakan waktu hingga 2-3 bulan ya teman-teman. Dengan menambahkan organisme ini, media bisa kita gunakan dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Ibaratnya di sebuah pabrik kita menambahkan pekerja sehingga pekerjaan lebih cepat selesai. Setelah tercampur rata, kita simpan media di wadah ataupun ember. Kita tutup media dengan karung seperti ini juga boleh ya teman-teman. Jangan lupa kita beri tanggal supaya kita bisa menghitung kapan media ini sudah bisa digunakan. Nah, ini hasil fermentasi media tanam kita 3 minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Biasanya saya angin-anginkan dulu selama 1 hari. Jadi kita bisa menggunakannya besok ya teman-teman. Media ini harus benar-benar matang ya teman-teman. Tanaman akan gosong jika kita terburu-buru menanam pada saat fermentasi belum selesai.
karena proses fermentasi akan berlanjut di pot, dan itu akan mengakibatkan suhu di dalam pot naik sehingga tanaman menjadi gosong. Kalau teman-teman baru mulai akan bertanam dan belum yakin fermentasi sudah matang atau belum, teman-teman bisa mencoba menanam satu pot dulu. Kita tunggu kurang lebih 3 hari. Kalau tanaman aman, teman-teman bisa melanjutkan kembali. Tapi sejauh pengalaman saya, 3 minggu adalah waktu yang aman untuk menggunakan media tanam yang difermentasi. Ini kebetulan saya punya batang muncang yang akan saya tanam. Ini medianya tidak saya buat full karena besok-besok akan saya tambahkan pupuk kompos di atasnya. Tanaman yang baru kita tanam, kita letakkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kita simpan dulu selama 3 hari. Ini juga ada bunga gelombang cinta yang sudah siap dipindahkan ke pot. Nah teman-teman, itu tadi cara membuat media tanam yang poros atau gembur dan kaya akan unsur hara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.